Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis dari Cranky Tech ID. Oke, jadi di video Cranky Talk sebelumnya gue sempat bilang bahwa CPU atau prosesor itu nggak cuma bisa dinilai performanya dari berapa jumlah core-nya ataupun dari berapa besar clock speed-nya. Jadi di video ini gue mau ngasih tahu gimana sih caranya milih prosesor yang tepat gitu buat kebutuhan kalian. Karena banyak banget di komen Instagram dan di YouTube kita kalau nanya, "Bang, rakit PC 4 juta dong, Bang, rakit PC 5 juta apa aja?" kayak gitu. Kenapa gue nggak mau bikinin video kayak gitu? Karena kalau misalkan gue bikin video kayak gitu, kalian nanti nggak akan mandiri. Dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan gitu nggak akan habis. Kalau misalkan gue bikinin nanti ya kalian bisa aja nanya, "Bang, 1 juta, Bang, 2 juta, 3 juta, sampai 20 juta juga kalian tanyain gitu." Jadi gue nggak mau. Gue lebih milih buat jelasin gimana caranya milih-milih parts berdasarkan ya kebutuhan kalian gitu. Ya gue mau jelasin gimana caranya milih-milih per parts, per hardware. Jadi misalnya kalian gimana caranya pilih prosesor, motherboard, RAM, sebagainya. Jadi di video ini gue mau jelasin dulu gimana sih caranya milih prosesor atau CPU. Nanti motherboard, RAM, dan selanjutnya gue akan jelasin di video-video selanjutnya. Oke, dan di akhir video gue juga akan mau ngumumin sesuatu karena akan ada ya campaign atau lomba kecil-kecilan lah dari kita dan ntar ada hadiahnya. Kalian ikutin aja terus video ini sampai habis, nanti gue akan jelasin. Yang pertama, apa sih yang kalian butuhin buat pilih prosesor? Yang pertama, kalian harus tahu dulu kebutuhan kalian buat apa. Mungkin gue mau mengklasifikasikan kebutuhan kalian buat build di situ mungkin dari kebutuhan yang pertama main game, dan yang kedua adalah productivity. Productivity ini maksud gue adalah mungkin kalian seorang editor ya mungkin, atau content creator, bikin video, rendering, segala macam yang berat-berat. Dan kenapa gue nggak mau masukin ke yang lebih ringan mungkin seperti office yang ngerjain presentasi segala macam lah, yang gampang-gampang mungkin ngerjain tugas anak SMA segala macam, karena mereka cenderung lebih milih laptop dibanding build PC. Dan mereka juga pilih laptop karena mobilitas mereka tinggi gitu, jadi mereka nggak butuh PC, dan gue nggak akan bahas ini di video ini nanti. Oke, yang pertama gue mau ngebahas gaming dulu. Apa sih yang kalian perlukan untuk milih prosesor dengan kebutuhan gaming? Jadi gaming pada saat ini sampai gua record ini tanggal 6 April 2017 itu masih lebih optimal menggunakan CPU dengan 4 core. Jadi CPU yang menggunakan 4 core ini pilihannya dari Intel, yaitu mungkin Intel i5 yang masih capable sampai sekarang, yaitu i5 mungkin dari Haswell, Skylake sampai ke Kaby Lake. Nah, bagaimana dengan AMD? Nah, si AMD ini lebih cenderung produknya lebih ke arah yang core lebih banyak. Mungkin gua kasih contoh AMD Ryzen 7 yang punya 8 core dan 16 thread. Tapi apakah core banyak ini jadi lebih nggak optimal? Karena gaming sebenarnya cuma butuh 4 core aja. Mungkin kalian udah lihat benchmark dari beberapa reviewer kalau si AMD Ryzen 7 ini mungkin performanya nggak sesuai ekspektasi, atau bisa dibilang performanya biasa aja lah dibanding dengan si kompetitor. Walaupun dari benchmark FPS-nya ya dari kompetitor nggak berbeda jauh, atau yang gue biasanya lihat tuh cuman bedanya 10 FPS, mungkin bedanya di range 100 FPS gitu. Yang gue bingungkan adalah banyak banget di forum-forum dan di Indonesia pun juga diributkan perbedaan FPS yang tidak signifikan ini gitu menurut gue. Jadi ya 100 FPS pun gue yakin di orang Indonesia masih menggunakan monitor dengan refresh rate 60 Hz. Jadi ya walaupun cuma beda 100, mungkin si Intel punya 120 FPS gitu, si Ryzen 110. Nah, perbedaan yang cuma sedikit ini menurut gua nggak kasat mata dan nggak kelihatan, dan menurut gua itu cuma angka aja. Kecuali mungkin kalian main di monitor yang refresh rate-nya lebih dari 60 Hz. Baru kalian bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Tapi kembali lagi, apakah core banyak jelek untuk gaming? Penjelasannya adalah Microsoft, Windows, dan juga developer-developer game lainnya pun mengakui bahwa mereka belum mengoptimalkan engine gamenya untuk DirectX 12 dan juga Vulkan. Karena DirectX 12 dan Vulkan ini fungsinya adalah untuk mengoptimalkan fungsi dari multicore-nya, seperti CPU pada AMD Ryzen yang punya core atau thread yang banyak gitu. Yang kedua, bahwa nantinya konsol anyar milik si Microsoft yaitu Project Scorpio nantinya akan menggunakan hardware dari AMD. Tapi masih belum tahu apakah nanti chipnya menggunakan AMD Ryzen, kita masih belum ada info soal itu. Tapi dari sini aja kita bisa ngelihat bahwa konsol-konsol aja yang perusahaan-perusahaan gaming mungkin yang seperti Sony yang bikin PlayStation
dan juga Microsoft yang bikin Xbox, mereka lebih berpihak kepada AMD untuk hardware konsol-konsolnya mereka gitu. Jadi seharusnya engine-engine game yang ada berikutnya juga harusnya lebih familiar ataupun juga lebih support ke hardware AMD gitu. Jadi harusnya kita nggak perlu takut masalah itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal isu-isu yang bilang bahwa si Ryzen ini performanya nggak lebih baik daripada si Intel dan segala macam gitu. Karena menurut gue masih terlalu prematur ya, karena masalah-masalah yang gue bilang tadi, si Windows belum optimal gitu. Sampai ini belum optimal, bahkan developer game pun mengakui bahwa mereka belum mengoptimalkan DirectX 12 dan Vulkan gitu. Jadi kalian cuma perlu sabar menunggu nantinya DirectX 12 dan Vulkan di-develop lebih dalam lagi oleh si developer game dan juga si Microsoft. Dan yang mau gue tekankan adalah gue di sini sama sekali nggak dibayar oleh siapa-siapa, gue nggak kenal orang dari brand manapun, gue nggak lebih pro ke brand manapun. Gue di sini ngelihat fakta, gue ngeliat study case dari forum-forum gue yang gue analisa, dan gue ngomong ini secara objektif gitu buat kalian yang bingung milih CPU, dan gue berusaha untuk ngasih kalian value-value-nya masing-masing dari brand itu. Dan mungkin untuk line up gaming selanjutnya mungkin kalian bisa nunggu si AMD Ryzen 5 ya, karena emang si Ryzen 5 ini memang lebih ditujukan buat gaming. Nah, kalau tadi udah ngomongin gaming, sekarang gue beralih ke productivity. Productivity itu maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan seperti editing, rendering video, segala macam. Oke. Jadi apa sih yang kalian butuhin buat yang pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Kalian butuh CPU dengan yang core banyak. Mungkin kalau Intel kalian bisa pilih i7 generasi 4 sampai ke seri 7 yaitu Kaby Lake. Dan mungkin kalau AMD kalian bisa pilih AMD Ryzen 7 ataupun mungkin Ryzen 5 yang di bawahnya. Kenapa AMD Ryzen 5 ini termasuk padahal targetnya adalah untuk gaming? Karena secara kriteria si AMD Ryzen 5 ini udah memenuhi kriteria yang tuh si AMD Ryzen 5 ini punya core sebanyak 12 thread. Oke, mungkin yang gua jabarkan tadi adalah CPU atau prosesor kelas mid-end sampai high-end, atau bisa dibilang yang budgetnya cukup tinggi lah gitu. Nah, gimana buat kalian-kalian yang mungkin budgetnya lebih mainstream, mungkin 3 juta untuk build PC atau mungkin 5 juta untuk build PC gitu. Nah, gue mungkin bisa merekomendasikan kalian untuk pakai EPU dari AMD. Alasannya adalah karena si EPU dari AMD ini punya integrated GPU atau IGP yang cukup kencang gitu. Bisa kalian sandingkan dengan VGA atau GPU kelas GTX atau mungkin R7 200 ke atas. Kayak gitu udah. Jadi kalian nggak perlu pusing buat beli discrete GPU lagi gitu. Jadi kalian bisa spend uang, kalian alokasiin buat beli RAM, mungkin motherboard yang bagusan atau power supply yang bagusan segala macam. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian kurang puas sama performanya, nanti kalian bisa nabung lagi. Kalian bisa beli discrete GPU yang lebih kencang lagi gitu. Jadi nggak sekaligus keluar uang banyak, kalian bisa nabung. Atau mungkin untuk dari Intel kalian bisa pilih Pentium G atau mungkin Intel i3 dari Haswell ataupun sampai ke Kaby Lake. Cuma mungkin kalian harus spend uang lebih banyak untuk beli GPU yang lebih bagus karena IGP dari si Intel ini kurang baik performanya, yaitu Intel HD seperti kalian yang tahu sendiri. Tapi sebenarnya gue kurang merekomendasikan CPU yang mungkin core-nya di bawah 4 seperti Pentium G atau mungkin Intel i3 gitu, karena mungkin experience atau performa yang kalian dapatkan mungkin agak kurang gitu, karena mungkin kalau kalian mau main game kan butuh 4 core. Nah, si Pentium G ini kan cenderung punya 2 core. Tapi gue nggak tahu tuh yang Pentium G 4560 kalau nggak salah udah punya 4 thread gitu. Dia harusnya bukan masalah lagi. Tapi mungkin solusinya gue lebih prefer kalian cari Intel IFF bekas atau i7 bekas dari Sandy Bridge, Ivy Bridge sampai ke Skylake. Kalau misalnya kalian bisa dapat lebih murah, gue lebih prefer kalian cari yang bekas aja gitu. Dan ada sedikit lagi tips dari gue bahwa kalian harus tahu dulu kalian butuhnya PC itu untuk apa. Jadi kalian bisa pilih partnya, baru kalian tentukan budgetnya. Karena yang gue lihat kebanyakan sekarang adalah orang lebih cenderung ke budget dulu, baru nanti hardware-nya yang menyesuaikan. Justru mungkin gue ibaratkan kayak gini ya, kalian mau beli sepatu basket buat main basket, tapi kalian hanya punya uang untuk beli sendal jepit, jadi kalian beli sendal jepit, itu adalah sesuatu hal yang salah menurut gue. Jadi di sini gue cuma kasih saran bahwa
kalian ketahui dulu kebutuhan kalian buat apa, entah mau main game, untuk productivity atau apa. Baru nanti kalian tentuin hardware yang mau dibeli apa. Baru yang terakhir budget kalian yang menyesuaikan. Jadi kalian bisa nabung, bisa apa. Jadi jangan sampai hardware yang menyesuaikan budget gitu, karena udah pasti fail dan kalian nggak dapat sesuai ekspektasi kalian gitu. Jadi gua harap konten ini kira-kira bisa mengurangi lah pertanyaan-pertanyaan seperti, "Bang, rakitin PC 3 juta dong. Bang, rakitin PC 5 juta dong. Kayak gimana hardware-nya?" kayak gitu. Semoga bisa mengurangi lah ya. Jadi dengan gue bikin video ini bisa membantu kalian lah, mungkin yang bingung-bingung milih parts atau segala macem. Nah, mungkin next video gue akan ajar gimana caranya milih motherboard, milih RAM, milih power supply, bahkan casing, dan juga VGA atau GPU gitu. Oke, sekian dari gue gimana caranya milih CPU atau prosesor berdasarkan kebutuhan kalian. Kalian juga jika punya opini sendiri atau mungkin pertanyaan seputar hardware, kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalian bisa like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel kita supaya tahu konten update dari kita. Dan gue ada satu informasi bahwa kita lagi mengadakan campaign atau mungkin perlombaan kecil-kecilan lah. Jika kalau misalnya kalian follow Instagram kita, kalian tahu bahwa kita sering upload tentang setup dan kita menamainya Cranky Setup. Jadi kalian bisa upload setup kalian di sana, nggak perlu malu. Mungkin yang setupnya sederhana, biasa-biasa aja, kalian juga boleh share. Jadi kalau misalkan kalian ikut, kalian bisa mendapatkan hadiah khusus lah. Jadi kalian bisa langsung follow aja, di sana ada informasinya jelas di @crankytech_id. Di Instagram juga kita sering bagi-bagi informasi seputar hardware, tips, dan rekomendasi gitu segala macem. Dan jangan lupa follow gue di Instagram @luischristian S-nya 2, dan juga teman gue si Jordi yaitu di @jordileonardo O-nya 2. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.